Al-mabhasus salis ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasu utai pembahasan asalisu kang kaping telu. Asalisu kang kaping telu iku fil imani tetep ing dalam mertelaken iman. Iku fil imani tetep ing dalam mertelaken iman bikutubihi kelawan piro kitabe Allah. Bikutubihi kelawan piro kitabe Allah. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Nah, pembahasan yang ketiga itu menjelaskan tentang kewajiban kita mengimani terhadap kitab-kitab Allah. Kitab Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Soal kaifa iku hale kaya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa iku hale kaya apa? Kaifa iku hale kaya apa? Al-i'tiqadu utawi ngeyakinaken. Al-i'tiqadu utawi ngeyakinaken bikutubillahi kelawan pira-pira kitabe Allah. Bikutubillahi kelawan pira-pira kitabe Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Jadi mabhasus ketiga itu membahas tentang kewajiban kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Soal kaifa iku hale kaya apa? Al-i'tiqadu utawi ngeyakinaken utawi ngeyakinaken bikutubillahi ta'ala kelawan pira-pira kitabe Allah ta'ala. Jim jawab. Aktakidune kodaken sapa ingsun. Aktakidune kodaken sapa ingsun. Annalillahi. Awas. Annalillahi ing temen setuhune iku tetep kedue Allah. Annalillahi ing temen setuhune iku tetep kedue Allah. Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Isimnya ina kutuban ono pira-pira kitab. Kutuban ono pira-pira kitab. Jadi lafaz kutuban itu jadi isimnya ana dibaca nasab. Cuma dipisahkan dengan amil dan juga makmulnya. Anzala kang nurunaken sapa Allah ing kutub. Anzala kang nurunaken sapa Allah. Anzala kang nurunaken sapa Allah ing kutub ala anbiya'i ing atase pira-pira nabine Allah. Ala anbiya'i ing atase pira-pira nabine Allah. Wa bayyana lan mertelaken sapa Allah. Wa bayyana lan mertelaken sapa Allah fiha ing dalam kutub. Wa bayyana lan mertelaken sapa Allah fiha ing dalam kutub. Mertelaaken amrohu ing perintah Allah. Amrohu ing perintah Allah. Amrohu ing perintah Allah. Wanah yahu. Awas. Wanah yahulan larangane Allah. Wanah yahulan larangane Allah. Wa wa'dahulan janjine Allah. Wa wa'dahulan janjine Allah. Wa wa'idahulan pengancame Allah. Wa wa'idahulan pengancame Allah. Wahia utawi kutuban. Wahia utawi kutuban iku kalamullahi. Iku kalamullahi ngendikane Allah utawa dawe Allah. Iku kalamullahi ngendikane utawa dawe Allah ta'ala lemulur sapa Allah hakikatan ing dalam sejatine. Hakikatan ing dalam sejatine. Badat kang pertelo apa kutub. Badat kang pertelo apa kutub minhu saking kalamullah. Minhu saking kalamullah bila kaifiyatin kelawan tanpa cara. Bila kaifiyatin kelawan tanpa cara apane kaulan kaule ucapane. Apane kaulan kaule utawa ucapane. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah ing kutub. Ing kutub. Ing kutub wahyan hale rupa wahyu.
wahyan hale rupa wahyu. Titik. Mintil kal kutubi iku setengah saking iki piro-piro kitab. Mintil kal kutubi iku setengah saking mangkono piro-piro kitab. At-Taurat utawi kitab Taurat, wal Injil lan kitab Injil, wal Zabur lan kitab Zabur, wal Zabur lan kitab Zabur, wal Qur'an lan kitab Al-Qur'an. Pun kaifa i'tiqadu bi kutubillahi ta'ala, bagaimana cara kita meyakinkan diri kita terhadap atau keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah. Ini harus kalian ketahui, wajib ini. Harus kalian ketahui bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Was, kitab-kitab Allah itu bukan berarti artinya hanya Al-Qur'an. Tapi memang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya seperti Taurat, Injil dan lain sebagainya. Maka jawabannya kita harus meyakini yang pertama, a'taqidu anna lillahi ta'ala kutuban. Jadi yang pertama kita harus meyakini bahwa anna lillahi kutuban. Allah mempunyai beberapa kitab. Harus kita yakini itu bahwa Allah mempunyai beberapa kitab. Kitab yang seperti apa? Anzalaha ala anbiya'ihi, yang memang Allah turunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabinya. Wa bayyana fiha, nah ini harus dijelaskan ini. Kita harus yakin wa bayyana fiha amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Ini sudah. Semua kitab yang Allah turunkan kepada nabinya, entah itu Zabur, entah itu Taurat, entah itu Al-Quran, semuanya ada isi yang apa istilahnya? Yang wajib ada. Isinya yang wajib ada. Apa itu? Pasti di kitab-kitabnya Allah, entah itu Zabur ataupun Al-Quran, itu pasti ada satu. Ada perintah-perintah Allah. Jangan begini, jangan maksiat. Perintah. Kerjakanlah sholat, kerjakanlah zakat, berbuat baik lah, itu perintah Allah. Itu pasti semua kitab ada perintah Allah. Yang kedua pasti ada nahyahu, larangan-larangan Allah. Jangan bermaksiat, jangan memukul orang, jangan, itu pasti ada. Yang ketiga, wa wa'dahu, di dalam kitab-kitab Allah itu mesti ada janji-janji Allah. Jika kau mengerjakan ini, maka kau akan mendapatkan ini. Jika kau berbuat baik, maka kau akan masuk surga. Itu di semua kitab pasti ada itunya. Yang terakhir, wa wa'idahu, dan di dalam kitab itu pasti ada ancaman Allah. Maksudnya, kalau kau mengerjakan ini, maka kau akan masuk neraka. Kalau kau mengerjakan kejelekan, pasti, nah itu diancam oleh Allah. Maka kesimpulannya, cara kita meyakini terhadap kitab-kitab Allah itu yang pertama kita harus yakin bahwa Allah mempunyai beberapa kitab, bukan hanya Al-Quran, mempunyai beberapa kitab. Yang Allah turunkan kitab itu kepada para nabinya, yang di dalam kitab itu harus menyimpan amrohu, perintah Allah, nahyahu, larangan Allah, wa wa'dahu, janji Allah, yang terakhir wa'idahu, apa? Ancaman. Itu harus kita pahami. Wahia kalamullahi ta'ala haqiqatan. Kitab-kitab Allah itu Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, itu semuanya merupakan kalamullah, ngendikane Allah. Secara hakikatnya Al-Quran itu merupakan dawuh Allah, firman Allah. Cuma ini badat minhu bila kaifiyatin kaulan. Kalian kan pasti paham, oh berarti kalau itu dawuhnya Allah ada bentuk suaranya, kayak kalian ngomong nih A, B, C, itu kan mesti ada suara yang keluar. Jangan dianggap begitu.
Karena kaul di sini maksudnya adalah kaul secara hakikat atau hakiki. Sehingga kita tidak bisa menggambarkan, oh berarti Allah itu maha bicaranya sama dengan manusia A, B, C, D. Tidak begitu. Makanya di sini dijelaskan kita harus meyakini bahwa kaulnya itu adalah bila kaifiatin. Nggak ada bentuknya, nggak ada caranya. Beda dengan kaulnya manusia. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai sifat mukhalafatun lil hawadisi. Apa itu? Berbeda dengan makhluk. Ini harus diyakini. Ini penting sekali nih. Jadi secara hakikat kitab-kitab Allah itu merupakan kaulnya Allah, dawuhnya Allah, tapi secara hakiki, secara hakikat. Sehingga bila kaifiatin, nggak ada bentuknya, nggak ada caranya. Oh, jangan sampai kita salah paham. Kalau Al-Quran itu kalamullah berarti ada suaranya, enggak. Makanya di sini dijelaskan wa anzalaha wahyan, wahyu. Wahyu itu ada kalanya ketika menyampaikan kalimat itu kepada seumpama Al-Quran, menyampaikan kepada malaikat Jibril berupa wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu makanya nggak ada bentuknya. Jangan ketika kalian membaca Al-Quran itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, berarti dulu Allah itu menyampaikan wahyu Al-Quran itu berupa seperti itu, ada ucapannya, enggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Sehingga apapun yang kita rentekkan dalam hati tentang Allah, laisa kadzalik. Allah tidak seperti itu. Bisa dipaham ya? Bon. Nah, mintil kal kutub, apa saja itu kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya? At-Taurat yang pertama kitab Taurat. Wal Injil yang kedua kitab Injil dulu, wazabur ketiga kitab Zabur. Yang keempat adalah Al-Quran. Nah ini kita harus percaya bahwa selain Al-Quran itu ada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Allah, yang kesemuanya itu pasti di dalamnya menyangkut perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, pengancam Allah. Pasti itu pasti ada di dalamnya. Maka kalau seandainya mohon maaf ada kitab Injil yang baru, kayak kemarin kita jelaskan Injil yang baru kalau di dalamnya nggak ada 4 komponen ini, berarti bukan kitabullah. Apalagi itu jelas karena riwayatnya Injil, ternyata Injil yang sekarang itu sudah dipalsukan, kan gitu. Kon kaifa iku hale kaya apa? Kaifa iku hale kaya apa? I'tiqaduka utawi oleh ngeyakinaken sira. I'tiqaduka utawi oleh ngeyakinaken sira bi Taurat kelawan kitab Taurat. Lantas bagaimana cara kita meyakini tentang kitab Taurat? Karena kita wajib di awal tadi, wajib mempercayai bahwa ada kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya berupa kitab Taurat diantaranya. Maka bagaimana cara iman kita? I'tiqadu, aktakidu meyakinakan sapa ingsun, meyakinakan sapa ingsun ana Taurata ing teman setune kitab Taurat, ana Taurata ing teman setune kitab Taurat. Iku kitabun kitab sewiji, iku kitabun kitab sewiji, iku kitabun kitab sewiji min kutubillahi kang tetep saking pira-pira kitabe Allah, min kutubillahi kang tetep saking pira-pira kitabe Allah subhanahu wa ta'ala. Anzala kang nurunaken sapa Allahu ing kitab, anzala kang nurunaken sapa Allahu ing kitab Taurat ala kalimihi ing atase nabi kang den dawuhi Allah, ala kalimihi ing atase nabi kang den dawuhi Allah. Rupane Musa, Nabi Musa alaihi salam, rupane Musa, Nabi Musa alaihi salam. Wadzalika utai mangkono wadzalika utai mangkono anzalahu ala kalimihi Musa alaihi salam.
Wa dzalika mangkono anzalahu ala kalimihi Musa alaihi salam iku libayanil ahkami krana martelaken pira-pira hukum libayanil ahkami krana martelaken pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat asyariati kang bangsa syariat asyariyati kang bangsa syariat al aqaidi lan pira-pira akidah wal aqaidi lan pira-pira akidah as-sahihati kang bener as-sahihati kang bener al mardiyati kang den ridhoni al mardiyati kang den ridhoni wa tabsyiri wat tabsyirilan awe bebunga wat tabsyirilan awe bebunga biduhuri nabiyin kelawan pertelone nabi min bani Ismaila kang tetep saking bani Ismail min bani Ismaila kang tetep saking bani Ismail wa huwa utawi nabi iku nabiyuna nabi kita iku nabiyuna nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam wal isyaratu utawi aweh isyarah ila annau maring teman satuhune ila annahu maring teman satuhune Nabi ila anau maring temen setune nabi iku yati bakal teko sapa nabi bisyar'in kelawan gawa syariat jadidin kang anyar yahdi nuduhaken sapa nabi nuduhaken ila dari salami maring panggonan slamet pun. Jadi kalau seandainya jika ada pertanyaan bagaimana itikad kita, iman kita, keyakinan kita terhadap kitab yang namanya kitab Taurat, maka harus kita pahami, harus kita yakini yang pertama, anna Taurata kitabun min kutubillah. Kita harus yakin bahwa kitab Taurat itu merupakan bagian dari beberapa kitab yang dimiliki oleh Allah. Berarti termasuk kalamullah. Itu harus kita yakini. Anzalahu ala kalimihi Musa alaihi salam. Kita harus meyakini bahwa kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi yang mempunyai gelar kalamullah, yaitu Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Jadi kitab Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, apa saja isi yang terkandung di dalam kitab itu yang namanya Taurat? Taurat itu isinya apa saja? Nah, selain tadi 4 tadi, karena 4 komponen itu harus ada di kitab Allah, maka di sini di dalam Taurat itu menjelaskan bayanil ahkami syar'iyyah, menjelaskan hukum-hukum syariat. Kalau begini hukumnya haram, nggak boleh dikerjakan. Kalau begini hukumnya sunnah, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, dan seterusnya. Jadi di dalamnya kitab Taurat itu menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Yang selanjutnya di dalamnya juga terdapat wal aqaidi as-sahihah al-mardiyah. Yang kedua, isi di dalam kitab Taurat itu adalah berisi tentang akidah-akidah yang lurus, akidah-akidah yang mardiyah, yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Mulai dari bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya, Allah mempunyai sifat hayyun, maha hidup, dan lain sebagainya. Jadi isinya tadi syariat,
ada syariatnya, hukum-hukum Islamnya, hukum-hukum syariatnya, ada berisi tentang akidah-akidah yang benar dan diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, ternyata di dalam kitab Taurat itu ada tabsyir biduhuri nabiyyin min Bani Ismail. Akan ada penjelasan, akan ada secara keterangan tertulis di dalam kitab Taurat itu menjelaskan akan datang kelak nanti nabi yang berasal dari keturunan Bani Ismail. Siapa itu? Wa huwa nabiyuna alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Nabi Muhammad itu nabi terakhir yang memang sudah ada keterangannya di dalam kitab Taurat jauh sebelum nabi terakhir. Paham ya? Nah, wal isyaratu ila annahu ya'ti bi syar'in jadidin yahdi ila daris salam. Di dalam kitab Taurat itu juga dijelaskan, selain menjelaskan nanti akan ada nabi di akhir zaman yang merupakan keturunan Nabi Ismail, juga di dalamnya dijelaskan bahwa nabi itu akan membawa syariat baru yang sekarang namanya agama Islam, yang mana syariat itu akan membawa orang-orang, akan membawa manusia ila daris salam, masuk ke masuk tempat berarti kalau kita pahami ini, paham benar ini, kalian pahami bahwa hal yang wajib kita pahami tentang kitab Taurat, yang pertama kita harus meyakini bahwa Taurat itu merupakan kitab berarti kalamul satu, kalamullah. Yang kedua, kitab Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, di dalam kitab Taurat itu ada yang pertama tentang syariat. Yang kedua ada di dalamnya tentang akidah. Terus di dalamnya juga ada kabar gembira tentang kedatangannya Nabi Muhammad. Yang terakhir bahwa ada keterangan Nabi Muhammad itu akan membawa syariat baru, yang mana dengan syariat itu yang kita kenal dengan nama agama Islam itu akan membawa umat manusia darus salam. Manusia akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Paham ya? Itu kalian ingat-ingat itu pun. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.